Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Eti Putranti selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan kali ini kelompok saya yang terdiri atas saya sendiri Oktarantika Purnomo, kemudian ada Danis Zulia dan ada Zalfa Maura Datsa akan mempresentasikan mengenai perilaku biaya. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Danis. Baik, perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Berikut ini 3 jenis perilaku biaya. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost. Yang kedua, biaya tetap, fixed cost. Yang ketiga, biaya campuran, mixed cost. Pentingnya manajemen perusahaan mengetahui perilaku biaya. Yang pertama, pengendalian biaya. Yang kedua, pengestimasian biaya. Dan yang terakhir, pembuatan keputusan. Selanjutnya, basis aktivitas. Suatu biaya dikategorikan sebagai biaya variabel atau biaya tetap tergantung basis aktivitas. Basis aktivitas ukuran yang menyebabkan suatu biaya menjadi bervariasi atau tidak. Basis aktivitas sering disebut sebagai pemicu biaya atau cost driver. Biaya variabel. Biaya variabel, variable cost, adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah, sehingga dapat ditekankan bahwa yang pertama, biaya variabel total berubah proporsionalnya dengan perubahan aktivitas. Yang kedua, biaya variabel per unit tidak berubah walaupun aktivitas berubah. Selanjutnya, biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan range tertentu, sehingga dapat dinyatakan bahwa satu, jumlah biaya tetap total tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu meski tingkat aktivitas berubah. Yang kedua, biaya tetap per unit berubah dengan berubahnya tingkat aktivitas. Jenis biaya tetap baik untuk perusahaan jasa, dagang, manufaktur. Yang pertama, biaya depresiasi peralatan. Yang kedua, biaya depresiasi bangunan. Yang ketiga, biaya abodemen listrik. Yang keempat, biaya gaji pokok pegawai. Dan yang kelima, biaya gaji mandor pabrik. Biaya campuran. Biaya campuran fixed cost adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap sebagai sebagian dari biaya campuran berubah mengikuti perubahan aktivitas secara proporsional. Sementara sebagian lain tidak berubah meski tingkat aktivitasnya berubah. Contohnya biaya campuran, biaya pegawai penjualan, dan biaya listrik. Kemudian akan disampaikan oleh Zalfa. Baik, kisaran relevan dan horizon waktu. Pengklasifikasian biaya ke dan dalam biaya variabel atau biaya tetap itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama ada kisaran relevan atau relevant range. Yang kedua horizon waktu atau time horizon. Nah, kita bahas yang kisaran relevan terlebih dahulu. Kisaran relevan adalah kisaran aktivitas yang mengasumsikan bahwa perilaku variabel dan tetap adalah valid. Nah, kisaran relevan pada biaya variabel terkait dengan hubungan linear biaya variabel dengan tingkat aktivitas. Sedangkan kisaran relevan pada biaya tetap terkait dengan tidak berubahnya atau konstan biaya tetap dalam kisaran aktivitas tertentu. Next.
Selanjutnya, mohon maaf teman-teman, mungkin sinyalnya masih buruk. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, yang kedua, horizon waktu. Dalam dimensi waktu jangka panjang, semua biaya merupakan biaya variabel. Karena dalam jangka panjang, semua biaya akan berubah seiring dengan berubahnya aktivitas. Dalam dimensi jangka pendek, ada biaya yang termasuk biaya variabel dan ada juga yang termasuk biaya tetap. Next. Setelah kita belajar topik pertama, yaitu tentang kategori perilaku biaya, kita belajar tentang topik yang kedua, yaitu sumber daya aktivitas perilaku biaya. Sumber daya atau resource merupakan unsur ekonomis yang membuat perusahaan dapat melakukan aktivitas. Nah, sumber daya ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sumber daya fleksibel atau flexible resource. Adalah sumber daya yang diperoleh saat diperlukan dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang. Sumber daya fleksibel dapat dikategorikan sebagai biaya variabel karena adanya hubungan teknis biaya dengan aktivitas yang dilakukan dan juga karena diskresi atau kebijakan manajemen. Biaya variabel dapat diklasifikasikan yang pertama, biaya variabel teknis. Biaya variabel teknis adalah biaya variabel yang memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas yang mengonsumsi biaya tersebut. Contohnya, biaya pemakaian listrik. Yang kedua, biaya variabel diskresioner. Biaya variabel diskresioner adalah biaya variabel yang tidak memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas yang mengonsumsi biaya tersebut. Contohnya, biaya iklan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Okta. Baik, selanjutnya ada sumber daya tarikat. Sumber daya tarikat atau committed resource adalah sumber daya yang diperoleh di muka tanpa mempertimbangkan apakah sumber daya yang tersedia tersebut sepenuhnya habis digunakan atau tidak. Sumber daya tarikat seringkali dikategorikan sebagai biaya tetap karena biasanya sumber daya ini menggambarkan kapasitas berjangka waktu panjang. Terkait dengan komitmen manajer dalam pembuatan keputusan jangka panjang, biaya tetap dikategorikan menjadi yang pertama adalah biaya tetap tarikat. Biaya tetap tarikat adalah biaya yang muncul karena keputusan investasi pada fasilitas, peralatan, bangunan, dan investasi aset tetap lainnya yang tidak fundamental. Keputusan perusahaan untuk pengadaan peralatan, bangunan, dan investasi lain merupakan keputusan yang berdampak panjang bagi perusahaan. Sekali keputusan ini dilakukan, maka biaya yang dikeluarkan untuk keputusan tersebut tidak akan berubah dalam jangka pendek. Contohnya adalah sebuah perusahaan membangun pabrik dengan biaya 200 juta. Biaya sebesar 200 juta tersebut akan melekat pada bangunan pabrik selama umur ekonomis bangunan. Misalnya, bangunan tersebut diapresiasi selama 20 tahun. Maka biaya depresiasinya menjadi sebesar 10 juta, yaitu 200 juta dibagi dengan 20 tahun. Kemudian yang kedua ada biaya tetap diskresioner. Biaya tetap diskresioner adalah biaya yang muncul dari diskresi atau kebijakan manajemen untuk membelanjakan biaya dalam jumlah tertentu tanpa dipengaruhi besar kecilnya aktivitas perusahaan.
Kata kunci dalam pengertian ini adalah diskresi. Diskresi menggambarkan kebijakan yang dibuat oleh manajemen. Kebijakan manajemen menjadi penyebab biaya ini menjadi biaya tetap. Contohnya adalah di awal tahun perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan biaya iklan sebesar 25 juta per bulan. Biaya ini merupakan biaya tetap diskresioner karena perusahaan telah memutuskan untuk mengeluarkan setiap bulan sepanjang tahun. Next. Kemudian ada biaya bertahap. Biaya bertahap atau step cost adalah biaya yang bersifat tetap pada kisaran aktivitas tertentu dan bersifat variabel antar kisaran aktivitas. Sumber daya terikat seringkali dikategorikan sebagai biaya tetap karena biasanya sumber daya ini menggambarkan kapasitas berjangka waktu panjang. Terkait dengan komitmen manajer dalam pembuatan keputusan jangka panjang, biaya tetap dikategorikan sebagai, yaitu yang pertama ada biaya variabel murni. Biaya variabel murni adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah sepenuhnya secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Contohnya adalah biaya bahan baku. Karena biaya bahan baku itu besar kecilnya tergantung dengan proses produksi dari sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua ada biaya variabel bertahap. Biaya variabel bertahap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran aktivitas tertentu dan berubah sesuai dengan perubahan aktivitas setelah kisaran aktivitas tersebut dilewati. Misalnya, gaji seorang teknisi yang bertugas menginspeksi produk adalah 100.000. Seorang teknisi dapat menginspeksi 10 unit per bulan. Apabila produk yang diinspeksi hanya 10 unit per bulan, maka cukup seorang teknisi yang diperlukan dengan biaya 100.000. Jika produk yang diinspeksi 18 unit per bulan, maka perusahaan membutuhkan 2 teknisi dengan biaya 200.000. Demikian pula, jika ada 20 unit yang akan diinspeksi, maka diperlukan 3 orang teknisi dengan biaya 300.000. Kemudian, tidak semua biaya tetap juga memiliki pola perilaku yang sama. Ada biaya tetap yang benar-benar tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu. Tetapi ada juga biaya tetap yang tidak sepenuhnya konstan dengan adanya perubahan aktivitas. Dalam hubungannya dengan tingkat aktivitas, biaya tetap dikategorikan menjadi biaya tetap murni dan juga biaya tetap bertahap. Biaya tetap murni adalah biaya tetap yang jumlah totalnya benar-benar konstan dalam kisaran waktu tertentu. Contohnya adalah depresiasi atau penyusutan. Kemudian biaya tetap bertahap adalah biaya yang jumlah totalnya konstan dalam kisaran aktivitas tertentu, tetapi jumlah total tersebut berubah apabila kisaran aktivitas tertentu berubah. Misalnya, biaya teknisi yang bertugas menginspeksi produk. Seorang teknisi dapat menginspeksi 100 unit per bulan. Apabila produk yang diinspeksi hanya 100 unit per bulan, maka cukup seorang teknisi yang diperlukan. Apabila produk tersebut lebih dari 100 unit, maka juga perlu lebih dari 1 teknisi. Next. Kemudian, step yang ketiga adalah teknik pemisahan biaya campuran. Ada 3 pendekatan yang sering digunakan dalam memisahkan biaya variabel dan biaya variabel dan juga biaya tetap. Dalam biaya campuran yang pertama adalah metode grafik. Ini keunggulannya, kelebihan dalam menggunakan metode grafik, yaitu yang pertama visualisasi garis persamaan estimasi. Kemudian yang kedua adalah visualisasi ketepatan pemilihan pemicu biaya. Kemudian metode yang kedua adalah metode titik tertinggi dan titik terendah. Alternatif lain selain metode grafik untuk mengestimasi elemen variabel dan tetap terhadap biaya campuran adalah metode titik tertinggi dan terendah. Metode titik tertinggi dan titik terendah adalah metode estimasi unsur variabel dan tetap
biaya campuran dengan mengidentifikasikan biaya yang berubah dan biaya yang tidak berubah dengan adanya perubahan aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah. Kemudian kelebihan ketika kita menggunakan metode titik tertinggi dan terendah adalah yang pertama sederhana, yang kedua adalah mudah diterapkan. Sedangkan kelemahannya adalah hanya menggunakan 2 titik aktivitas. Sedangkan penggunaan 2 titik aktivitas tertinggi dan terendah tidak cukup akurat untuk menangkap perilaku biaya karena lebih banyak titik aktivitas yang tidak dipertimbangkan. Kemudian metode yang ketiga adalah metode regresi kuadrat terkecil. Adalah metode estimasi unsur variabel dan tetap biaya campuran dengan meregresi aktivitas terhadap biaya aktivitas tersebut. Metode ini mengasumsikan bahwa hubungan antara aktivitas dan biaya bersifat linear. Oleh karena itu, regresi yang digunakan adalah regresi linear. Kemudian untuk kelebihan dengan menggunakan metode regresi kuadrat terkecil adalah setiap titik data aktivitas dan biaya aktivitas tersebut dipertimbangkan dalam menentukan biaya variabel dan biaya tetap. Kelebihan ini mampu mengatasi kelemahan metode titik tertinggi dan titik terendah yang hanya mempertimbangkan 2 titik aktivitas. Sedangkan kelemahan dari metode regresi kuadrat terkecil adalah tingkat kerumitannya. Dibandingkan dengan metode grafik dan metode titik terendah, metode kuadrat regresi kuadrat terkecil relatif lebih rumit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat Zoom.
Baik, terima kasih untuk beberapa pertanyaan teman-teman. Eh, Kami meminta sedikit waktu untuk berdiskusi dalam menjawab. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dila Purwati dari kelompok 1. Apakah ada faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pola perilaku suatu biaya? Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, harus dipilih biaya yang akan diselidiki oleh perilakunya. Yang kedua, harus dipilih variabel bebas, yaitu sesuai yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi. Dan yang ketiga, harus dipilih kisaran kegiatan yang relevan, di mana hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas yang dinyatakan dalam fungsi biaya tersebut berlaku. Apakah sudah jelas untuk kelompok 1? Sudah. Baik, saya mewakili dari kelompok 1. Penjelasannya Mbak Danis tadi. Terima kasih.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu yang pertama, mengapa pengetahuan mengenai perilaku biaya penting bagi pengambilan keputusan manajerial? Karena perilaku biaya penting bagi pengambilan keputusan manajerial karena dengan adanya pemahaman akan perilaku biaya tersebut, maka manajer dapat mengetahui klasifikasi biaya dan bagaimana cara biaya berubah sesuai dengan perubahan penggunaan aktivitas, sehingga dapat dilakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang sesuai dan efektif, dan apabila terjadi perubahan-perubahan tertentu dalam perusahaan, serta dapat dilakukan estimasi biaya di masa yang akan datang dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan. Bagaimana untuk kelompok 6? Apakah bisa dipahami? Halo, kelompok 6. Iya, sudah benar Mbak Okta. Terima kasih untuk jawabannya. Iya, terima kasih. Kemudian untuk kelompok 6, pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan metode kuadrat terkecil? Metode kuadrat terkecil adalah metode estimasi unsur variabel dan tetap biaya campuran dengan meregresi aktivitas terhadap biaya aktivitas tersebut. Metode ini mengasumsikan bahwa hubungan antara aktivitas dan biaya bersifat linear. Oleh karena itu, regresi yang digunakan adalah regresi linear. Regresi sendiri adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa metode ini lebih baik daripada metode tinggi rendah dan metode Scatterplot? Mengapa lebih baik? Dapat ditinjau dari kelebihan metode regresi kuadrat, yaitu setiap titik data aktivitas dan biaya aktivitas tersebut dipertimbangkan dalam menentukan biaya variabel dan biaya tetap. Sehingga kelebihan ini mampu mengatasi kelemahan dari metode titik tertinggi dan terendah yang hanya mempertimbangkan dua titik aktivitas. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Apakah sudah jelas? Kelompok 6. Baik, untuk jawabannya dari kami sudah cukup jelas. Terima kasih untuk Mbak Okta dan kelompok. Ya, sama-sama. Baik, saya Zalfa Maura Badra akan menjawab dari kelompok 7. Yang pertama, pada slide 8 disebutkan biaya variabel teknis dan biaya diskresioner. Apa perbedaan biaya variabel teknis dan biaya diskresioner? Jadi perbedaannya itu dilihat dari pengertiannya.
Biaya variabel teknis adalah biaya variabel yang memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas yang mengonsumsi biaya tersebut. Sedangkan biaya variabel diskresioner, dia tidak memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas yang mengonsumsi biaya tersebut. Nah, kalau untuk contoh biaya variabel teknis, kan dia punya hubungan yang nyata dengan aktivitas yang mengonsumsi biaya tersebut. Nah, contohnya itu kayak biaya tenaga kerja langsung, memiliki hubungan teknis yang nyata dengan tenaga buruh yang telah mengorbankan tenaga dan mentalnya. Nah, contoh yang lain yaitu biaya bahan baku memiliki hubungan teknis yang nyata dengan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Nah, contoh yang lain lagi, biaya pemakaian listrik memiliki hubungan teknis yang nyata dengan listrik yang dipakai. Nah, kalau contoh biaya variabel diskresioner, itu contohnya manajemen membuat kebijakan bahwa biaya iklan ditentukan sebesar 4% dari penjualan. Nah, biaya variabel sebesar 4% ini itu dia dari penjualan akibat kebijakan manajemen, bukan karena dia memiliki hubungan teknis dengan penjualan. Seperti itu. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, di slide 11 terdapat 3 pendekatan yang digunakan dalam memisahkan biaya variabel dan biaya campuran. Salah satunya ada metode regresi kuadrat terkecil. Mohon penjelasan apa itu regresi kuadrat terkecil. Jadi metode regresi kuadrat terkecil adalah metode estimasi unsur variabel dan tetap biaya campuran dengan meregresi aktivitas terhadap biaya aktivitas tersebut. Nah, metode ini tuh juga mengasumsikan bahwa hubungan antara aktivitas dan biaya bersifat linear. Nah, untuk metode regresi kuadrat terkecil, dia juga punya kelebihan dan kelemahan. Jadi kelebihannya adalah setiap titik data aktivitas dan biaya aktivitas tersebut dipertimbangkan dalam menentukan biaya variabel dan biaya tetap. Nah, kelebihan ini mampu mengatasi kelemahan metode titik tertinggi dan terendah yang hanya mempertimbangkan 2 titik aktivitas. Lalu kalau untuk kelemahannya adalah tingkat kerumitannya. Dibandingkan dengan metode sebelumnya, metode grafik dan metode titik tertinggi terendah, metode terkecil relatif lebih rumit. Jadi dia lebih sulit daripada metode yang lainnya. Seperti itu. Bagaimana kelompok 7? Apakah sudah jelas? Baik, saya dari kelompok 7 sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, saya Oktarantika akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertama, dalam pemisahan biaya campuran, adakah metode yang paling efisien untuk digunakan? Menurut kami, metode yang paling efisien atau paling mudah digunakan adalah metode titik terendah dan juga titik tertinggi. Karena metode ini adalah sangat sederhana dan juga mudah diterapkan. Akan tetapi kelemahannya itu kelemahannya adalah kurang menampilkan kegiatan perusahaan yang sebenarnya karena hanya menggunakan 2 aktivitas saja, sehingga aktivitas lainnya adalah kurang dipertimbangkan. Akan tetapi selain itu juga kelompok kami merekomendasikan untuk menggunakan metode regresi kuadrat terkecil, meskipun itu rumit, akan tetapi ada software yang dapat membantu kita untuk menghitung
dengan menggunakan metode regresi kuasa terkecil, yaitu dapat menggunakan Microsoft Excel maupun SPSS. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa biaya perlu diklasifikasikan sesuai perilakunya? Sebuah biaya perlu diklasifikasikan sesuai dengan perilakunya karena bertujuan untuk membuat laporan yang terkait mengenai data yang ada dan bertujuan memberikan data keuangan perusahaan secara faktual berdasarkan peruntukan dan penggolongannya, di mana sumber dari klasifikasi ini sendiri didasarkan pada sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang. Penggolongan ini sendiri juga disusun dengan tujuan tertentu, misalnya untuk membuat evaluasi keuangan, laporan keuangan atau lainnya. Klasifikasi biaya juga memiliki berbagai jenis sumber klasifikasinya yang akan dilakukan. Bagaimana untuk kelompok 5? Baik, Mbak Ota dan teman-teman untuk jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku biaya? Faktor yang mempengaruhi perilaku biaya yaitu ketiga faktor yang mempengaruhi biaya tersebut adalah pengaruh manajemen terhadap biaya. Yang kedua, karakteristik biaya dihubungkan dengan keluarannya dan pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada analisis perilaku biaya? Apa tujuannya? Analisis perilaku biaya dapat digunakan sebagai salah satu perangkat bagi manajemen untuk memprediksi biaya yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang, menentukan besaran skema biaya beserta pendapatan, serta melakukan analisis sensitivitas. Bagaimana untuk kelompok 4? Apakah sudah jelas? Baik, dari kelompok 4 sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama, bagaimana perilaku biaya dapat mempengaruhi pembuatan keputusan? Jadi teman-teman, kenapa perilaku biaya ini tuh dia dapat mempengaruhi pembuatan keputusan? Misal nih, untuk memutuskan apakah perlu menerima atau menolak pesanan khusus. Jika kapasitas produksi belum penuh, biaya tetap total tidak akan berubah saat pesanan khusus diterima. Nah, berdasarkan hal tersebut, saat kapasitas produksi belum penuh, cukup biaya variabel saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait pesanan khusus. Sebaliknya, jika kapasitas produksi penuh, baik biaya variabel maupun biaya tetap akan bertambah saat pesanan khusus tersebut diterima. Oleh karena itu, saat kapasitas produksi penuh, kedua jenis biaya tersebut perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait pesanan khusus. Jadi intinya perlu banget mengidentifikasi perilaku biaya agar kita tuh tahu keputusan mana yang harus diambil agar perusahaan tersebut mendapat keuntungan. Lalu yang kedua pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apabila unsur biaya variabel dan biaya tetap yang ada dalam biaya campuran tidak dipisahkan. Nah, karena tidak mengetahui jenis pengeluaran biaya secara jelas, maka hal ini bisa terjadi biaya variabel, biaya tetap, maka akan bercampur. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, saya Oktarantika akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menentukan pola perilaku biaya? Dalam menentukan pola perilaku biaya, kita dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah metode titik tertinggi dan terendah. Kemudian juga dapat menggunakan metode grafik. Kemudian juga dapat menggunakan metode kuadrat terkecil. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di dalam teknik pemisahan biaya campuran, terdapat 3 pendekatan yang digunakan dalam memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran. Dari pendekatan tersebut, manakah yang lebih baik digunakan perusahaan dalam menganalisis biaya? Kalau menurut kelompok kami, lebih baik perusahaan menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode regresi kuadrat terkecil. Kenapa? Karena dengan menggunakan metode ini, setiap titik data aktivitas dan biaya aktivitas di dalam perusahaan akan dipertimbangkan. Sehingga ketika perusahaan menggunakan metode regresi kuadrat ini, akan tercermin semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan perusahaan, sehingga hasilnya pun akan lebih terjamin kebenarannya. Gitu. Bagaimana untuk kelompok 8? Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Okta. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan yang belum dijawab? Kelompok 2 belum dijawab. Ya, saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, faktor apa sajakah yang harus dipertimbangkan dalam menentukan perilaku biaya? Yang pertama, harus dipilih biaya yang akan diselidiki perilakunya. Yang kedua, harus dipilih variabel bebas, yaitu sesuatu yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi. Yang ketiga, harus dipilih kisaran kegiatan yang relevan, di mana hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas yang dinyatakan dalam fungsi biaya tersebut.
Lalu pertanyaan kedua, mengapa diperlukan pengendalian biaya pada perilaku biaya? Karena manajemen perlu mengetahui perilaku biaya karena agar dapat mengendalikan biaya. Nah, mengendalikan biaya ini ada dua. Yang pertama ada mengendalikan biaya variabel. Jadi misalnya nih, manajer ingin mengendalikan biaya bahan baku dengan cara memilih pemasok yang lebih tepat. Nah, pemilihan pemasok yang tepat ini juga dilihat dari beberapa sisi, mulai dari jaraknya, kualifikasi, kualitas, maupun saluran distribusi. Nah, sehingga pengendalian biaya pada biaya variabel atau biaya tetap ini dapat ditekan. Biaya bahan bakunya dapat ditekan. Lalu sedangkan untuk mengendalikan biaya tetap, itu dengan meningkatkan kapasitas produksi. Nah, kalau semisal kapasitas produksi itu ditingkatkan, maka biaya tetap per unitnya dia makin kecil. Jadi kesimpulannya kalau manajer bisa mengendalikan biaya, itu dapat menekan biaya bahan baku dan juga dapat biaya tetapnya per unitnya itu menjadi lebih kecil atau lebih murah, sehingga perusahaan dapat mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Gimana kelompok 2? Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Zulfa. Baik, karena sudah terjawab semua, terima kasih semuanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.